Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Ya, silakan duduk. Ada beberapa di antara kita yang masih liburan gitu ya. Dan saya mau say something. Happy New Year. Ya, selamat tahun baru 2024. Nama saya Fandi. Saya adalah seorang volunteer. Ini udah keberapa kali gitu ya saya di sini. Dan Pastor Philip memberikan saya kepercayaan untuk memimpin sebuah departemen namanya GMS Biskon. Seperti itu, GMS Biskon seperti apa? Anda bisa follow Instagram kami @gmsbizjon. Dan karena yang di sini youth, saya rasa ini cukup relevan. Saya mau cerita sesuatu apa yang dilakukan oleh GMS Biskon. Yang paling gampang untuk bisa diikuti adalah setiap hari Senin jam 7 malam, itu di IG-nya GMS Church, itu akan ada program yang namanya Marketplace Wisdom. Dan di situ saya bareng satu teman, kami mau wawancara jemaat. Videonya nggak lama, 30 menit aja, maksimal 30 menit. Dan di situ ada banyak hal yang akan menjadi bekal yang sangat berharga buat Anda nanti ketika masuk ke marketplace. Apakah nanti itu temanya macam-macam. Total sebenarnya kalau dilihat di playlistnya, di YouTube-nya ini, GMS Church, cari yang namanya Marketplace Wisdom, itu kira-kira ada 40-an. Ada 40 video yang temanya macam-macam. Yang pertama misalnya bagaimana memulai sebuah bisnis. Terus apa aja yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan untuk dunia bisnis. Terus juga misalnya tentang pajak, tentang IT, tentang family business, tentang hal-hal yang bisa saja terjadi, masalah hukum dan sebagainya. Gitu. Terus juga yang terakhir ini, yang Senin kemarin itu adalah kami wawancara seorang presenter yang bersinar di dunia TV. Gitu ya, dia presenter 2 acara yang hits di TV dan dia adalah seorang jemaat atau dia sebagai sponsor dari CG di GMS Jabodetabek. Gitu seperti itu. Jadi ini influencer yang cukup terkenal juga. Bagaimana bersinar di dunia entertainment. Hal seperti ini saya rasa teman-teman dari AOG Youth juga bisa untuk menontonnya. Gitu. Nah, karena ini masih situasi tahun baru, izinkan saya untuk memulai dengan sebuah pantun gitu ya. Oke. Cari badak di toko coklat. Ketemu alat berat untuk bisa mengangkat. Cakap-cakap anak AOG GMS MCC sobat. Tahun ini banyak berkat dan tambah melesat. Seperti itu. Yeay. Masih ada lagi satu. Jangan khawatir dan jangan berbeban berat. Tuhan Yesus sertai anaknya yang punya niat. Selamat tahun baru 2024, tahun pergeseran besar dan mujizat. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi masing-masing dari kita punya satu harapan. Dan namanya tahun baru, biasanya itu punya resolusi tahun baru, komitmen tahun baru, janji-janji, list, to do listnya di tahun baru. Beberapa pajang tulisan, New Year, New Me. Seperti itu, padahal kenyataannya New Year, nyusahin orang tua. Seperti itu, gak boleh gitu ya. Nah, pada saat ini saya ingin share sesuatu bagaimana kita bisa hidup maksimal di masa sekarang. Apalagi masa sekarang, kita tahu tagline-nya pergeseran besar, kondisi politik sangat-sangat tidak menentu. Akhir-akhir ini juga ekonomi, juga disrupsi hampir di semua bidang. Seperti itu, kecuali di toko-toko antik. Gitu ya. Atau mungkin bahkan toko-toko yang jual barang antik pun ada disrupsi juga. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan sesuatu. Caranya gimana? Nah, saya ajak kita semua untuk bersama-sama membuka dari Alkitab. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan ini saya rasa cukup relate dengan beberapa teman-teman di AOG Youth. Kenapa? Karena ini bicara sesuatu profesi, bukan profesi sih, sesuatu kegiatan yang beberapa di antara Anda juga mungkin sudah mengalami juga, gitu ya. Saya bacakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Seperti itu, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya rasa begitu dengar seperti ini, semua mata akan membuka lebar-lebar. Kenapa? Karena yang gadis pengen jadi yang bijaksana. Karena yang cowok-cowok juga pastinya suka sama yang gadis-gadis, apalagi gadis bijaksana gitu ya. Yang pertama, ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saya ceritakan konteksnya terlebih dahulu. Ayat ini bicara apa sih?
Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Iya kok pasti. Ya udah, zaman sekarang itu pertama dari sisi budaya. Dari sisi budaya itu nggak terlalu susah zaman sekarang ini. Apalagi bagi beberapa di antara kita ada yang budayanya berbeda tapi bisa menikah. Misalnya yang satu misalnya Jawa, yang satu misalnya Batak. Ternyata bisa nyambung, bisa menikah. Kalau dulu misalnya Jawa, ya Jawa gitu ya. Kamu asli mana? Aku asli Jawa. Oh aku Jawa juga. Jawaban atas doa-doamu. Seperti itu. Nah, tapi gini, kalau dulu itu kalau bisa disama-samakan. Kalau sekarang enggak. Yang berbeda pun enggak apa-apa. Gitu ya, yang satu Jawa, yang satu Tionghoa, yang satu misalnya apalagi Sulawesi, yang satu Batak dan sebagainya. Dan itu bisa, bahkan bisa beda keyakinan. Andanya yakin, yang situ enggak yakin. Gitu. Nah, tapi kalau zaman dulu itu pernikahan secara budaya itu harus benar-benar ketat dan orang tua memegang peranan yang sangat penting. Zaman sekarang dengan adanya transportasi dan teknologi itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Mau kemana gitu ya? Itu tinggal ada motor, ada mobil, ada kereta api, ada bis, ada pesawat, dan sebagainya. Komunikasi, kita sendiri juga tahu, kita bisa pakai kuota, asalkan ada kuota, pakai WhatsApp, pakai Line, atau pakai apa, itu juga bisa langsung real time. Pada waktu kita tekan enter, itu langsung sampai ke tujuan yang kita mau kontak. Zaman dulu tidak semudah itu Ferguson. Zaman dulu itu secara budaya sangat ketat. Secara komunikasi juga tidak ada atau sangat-sangat terbatas. Zaman dulu pakai messenger, zaman dulu pakai burung merpati dan sebagainya. Dan saya mau cerita seperti ini. Zaman dulu kalau mau melamar si cowok, mau melamar si cewek untuk jadi istrinya, itu benar-benar tidak mudah. Apalagi kalau tempatnya berjauhan, long distance relationship. Seperti itu. Si cowok harus mengajak beberapa anggota keluarganya untuk pergi ke tempatnya si cewek, lalu di sana meminta kepada orang tuanya si cewek untuk supaya si cewek ini jadi istrinya si cowok. Iya kalau tempatnya dekat, kalau tempatnya satu kota. Kalau tempatnya beda kota seperti apa? beberapa budaya Tionghoa itu juga sampai sekarang juga masih seperti itu. Saya misalnya rumah kan di dekat sini, di Surabaya. Calon istri saya itu orang Ponorogo. Seperti itu. Jadi pada waktu itu kan nggak bisa pacaran langsung habis itu married sendiri tanpa restu orang tua. Kan nggak boleh, namanya kawin lari. Nah berarti saya harus berangkat ke Ponorogo. Kalau sekarang enak, naik mobil, nyampe. Apalagi sekarang ada jalan tol. Mungkin 2,5 jam udah nyampe. Saya waktu mau minta untuk tunangan, gitu ya, itu jalan tol belum ada tahun 2009, minimal belum komplit, belum nyambung. Jadi diperlukan sekitar 6-7 jam naik mobil demi pujaan tercinta, ya. Seperti itu. Nah, begitu 6-7 jam nyampe, itu naik mobil loh ya. Nah, kalau zaman dulu naiknya keledai, tidak bisa naik kuda, karena kuda itu kendaraan militer. Jadi naik keledai yang timi, kapan nyampe nya? Nah, oleh karena itu si mempelai pria akan berangkat dengan rombongannya untuk ke mempelai perempuan. Sedangkan si mempelai pria akan meminta beberapa orang, yang di sini konteksnya 10 orang gadis, untuk menjadi pengapit. Bahasa Tionghoanya banlang atau baniang. Beberapa di antara Anda mungkin sudah pernah gitu ya, jadi pengapit untuk cece-nya Anda atau kokonya Anda atau sepupu atau yang lain, jadi pengapit untuk waktu hari pernikahan. Nah, kalau dulu hari pernikahan kan enak, banlang baniang ngikut dengan rombongan. Yang ini enggak, nunggu. Seperti itu. Si mempelai laki-laki berangkat ke mempelai perempuan, banlang baniang pengapit ini akan nunggu. Sembari menunggu, berapa lama? Enggak tahu. Apalagi kalau tempatnya jauh. Begitu mempelai pria nyampe ke rumah si mempelai perempuan, harus berhadapan dengan papa mamanya mempelai perempuan. Dan apa yang terjadi? Yang pertama kenalan dulu kalau belum kenal. Hai, susu, om, tante, perkenalkan saya
Fandi mau meminta, nama istri saya Titin, gitu ya, mau meminta Titin untuk menjadi istri saya. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Langkai dulu mayatnya dia loh. Seperti itu. Enggak. Habis itu yang terjadi adalah oke, kelihatannya kan orang ini sepeda-sepeda ya, baik-baik saja gitu ya. Nah, habis itu yaudah nggak apa-apa. Aku setuju, tapi mana mahar perkawinannya, mahar pernikahannya gitu. Saya baru lulus kuliah Om gitu. Saya nggak punya banyak. Sekian ya Om. Oh, anakku tidak semurah itu, nggak mau, saya mau sekian. Nah, mulai, jadi negosiasi tidak hanya dalam bisnis, tapi zaman dulu negosiasi untuk mahar pernikahan, nego, sampai satu titik kesepakatan, deal, oke, nih nyoh anakku, ya enggak seperti itu. Ini anakku jaga baik-baik ya, jaga dengan segenap hati, segenap jiwamu ya Om, gitu. Oh sekarang Pak ya Pak, ya Ma, itu seperti itu. Nah, setelah itu baru mereka berangkat balik. Proses negosiasi itu tidak cukup dengan beberapa jam. Kadang bisa berhari-hari, kadang bisa berminggu-minggu. Dan ketika mereka asik nego, 10 orang gadis di sini, bahasa Jawanya pangaplu gitu ya, bengong. Kapan ini pulang? Kalau zaman sekarang enak, bro, ya apa, wes deal gitu di WA atau di Line. Zaman dulu nggak ngerti, bengong. Kapan datang ya nggak tahu. Kapan sudah deal atau pokoknya nunggu dan menunggu. Sedangkan suatu saat begitu deal kembali, apakah langsung kirim WA? Yang nggak ada WA kan? Yeay berhasil gitu ya. Enggak. Jadi mereka kan langsung balik. Dan di sini tetap akan menunggu. Makanya bisa jadi mereka datangnya itu di waktu yang tidak terduga. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa sangat-sangat tengah malam, bahkan subuh pun bisa. Oleh karena itu, si 10 orang gadis ini adalah mungkin teman baiknya mempelai pria, mungkin teman baiknya mempelai perempuan, dan mereka orang-orang kepercayaan yang tugasnya menunggu dan menyambut ketika mempelai pria dan mempelai wanita ini datang, dan mereka tugas mereka mempersiapkan yang terbaik untuk kedatangan mempelai pria dan mempelai perempuan. Seperti itu. Jadi kapan datang? Tidak tahu. Dan ketika pada waktu pagi, siang, sore mungkin mereka nggak masalah. Tapi begitu hari gelap, ingat zaman dulu abad-abad awal itu tidak ada listrik. Jadi setiap orang itu diperlengkapi dengan pelita. Bukan lampu LED yang ribuan watt, tidak ada listrik. Pelita dengan minyak. Seperti itu. Karena kenapa? Minyak itu harus cukup untuk semalaman. Begitu. Kalau minyaknya hampir habis, harus diisi lagi. Bagaimana caranya? Pulang ke rumah, refill lagi, atau mereka beli di penjual yang di dekat situ. Jadi segala sesuatu ini harus benar-benar dipersiapkan. Dan karena mereka orang kepercayaan, mempelai pria dan mempelai perempuan pasrah kepada mereka. Dan kalau misalnya malam-malam mereka menjaga, masing-masing orang harus menyalakan pelitanya masing-masing atau menyalakan obornya masing-masing. Kenapa? Supaya tidak dianggap sebagai pencuri, perampok, garong gitu ya. Karena orang yang punya itikat buruk itu pastinya tidak mau kelihatan. Tapi orang yang itikatnya baik, transparan, ini loh aku, Fandi, misalnya, aku ini bawa pelita, kamu bisa lihat oh mukaku seperti ini, seperti itu. Tapi bagi pencuri dan sebagainya, mana ada pencuri yang bawa senter gitu ya, kemana-mana, senternya terang dan sebagainya. Mereka sukanya gelap-gelapan, supaya tidak disangka sebagai pencuri, supaya tidak digebukin masa rame-rame, maka mereka bawa pelita. Dan juga pelita itu fungsinya juga untuk mengusir binatang buas dan sebagainya. Jadi pada waktu itu kita tahu konteksnya seperti itu. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah saya ini kadang-kadang berpikir, kenapa kok 5? Kenapa kok 1? Gitu, kasihan ya sendirian gitu ya. Tolak-tolak sendirian bawa pelita. Kenapa enggak 2? Kenapa 5? Bagi saya seperti ini. Orang-orang yang punya karakter yang sama akan cenderung kumpul dengan orang-orang yang punya karakter yang serupa atau yang sama.
biar ngomongnya nyambung. Orang-orang yang pinter cenderungan kumpul dengan orang-orang pinter. Sama toh di kelas-kelas atau di tempat kuliah, bener gak? Baris pertama, baris kedua itu isinya orang-orang yang kutu buku, orang-orang yang benar-benar serius belajar, orang-orang yang nilainya A minimal B plus ada di baris pertama, baris kedua. Nah, kita-kita ini duduk di baris keberapa? Seperti itu. Saya paling enak baris paling belakang gitu. Kalau mau kabur, nggak perlu pamit dosen, nggak perlu pamit sama guru. Apakah seperti itu? Tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi. Orang-orang cenderung kumpul dengan orang-orang yang sekarakter atau setipe. Yang bijaksana, yang pinter akan kumpul. Yang bodoh mungkin bisa aja coba untuk kumpul. Yang lola, loading lambat, akan berusaha coba untuk kumpul. Tapi gak berapa lama akan keluar dari circle itu. Kenapa? Karena gak satu frekuensi. Jadi yang pinter akan kumpul yang pinter, bijaksana kumpul yang bijaksana. Mungkin yang influencer atau orang-orang terkenal akan kumpul dengan orang-orang terkenal. Terus nanti misalnya yang suka bisnis gitu ya, yang jualan apa akan kumpul dengan orang-orang yang jualan apa. Nah nanti yang bodoh, yang malas-malesan mereka kan bikin circle sendiri. Begitu pula seperti ini. Dibutuhkan minimal 5 orang untuk bisa ngomong dan asiknya rame-rame. Kalau berdua aja rasanya kurang asik rame-rame. Orang-orang akan ngumpul dengan orang-orang yang setipe. Seperti itu. Yang satu disebut bijaksana, yang satu disebutkan bodoh. Kenapa disebutkan bijaksana? Kenapa disebutkan bodoh? Saya coba lihat Alkitab versi lain. Versi NIV dikatakan, NIV, yang satu wise, yang satu foolish. Seperti itu. Versi The Message, yang satu smart, pinter. Yang satu itu silly, konyol. Mungkin mereka bukan orang-orang yang bodoh. Tapi karena mereka ini gak mikir panjang, karena mereka ini gak punya pertimbangan yang matang, akhirnya mereka berbuat sesuatu yang kalau kita ngelihat dari jauh itu kok bisa ya ada orang yang buat keputusan seperti ini. Kok gak mikir ya? Kok bisa-bisanya ternyata dia berbuat seperti ini. Sesuatu yang silly. Harusnya gak seperti itu loh. Harusnya kalau dia saat teduh, dia gak akan ambil keputusan seperti itu. Harusnya kalau dia baca firman Tuhan, dia gak akan pacaran sama orang yang beda server. Harusnya kalau dia benar-benar ikut CG, dia gak akan jatuh di dosa yang seperti itu. The Living Bible mengatakan yang satu wise, yang satu foolish and forgot. Orang yang lupaan, orang yang menganggap remeh sehingga akhirnya lupa. Loh iya, aku lupa ya kenapa kok begini. Janjian sama orang lupa. Ada misalnya ada keperluan keputusan penting ternyata dia lupa dan sebagainya. Di sini konteksnya Matius bicara tentang perpisahan atau pemisahan yang ekstrim. Jadi ada satu garis batas yang jelas, yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Mulai dari pasal ke 24. Kalau misalnya nanti pulang bisa dilihat. 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. 2 orang perempuan memutar batu wilangan, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Hamba yang setia, hamba yang jahat. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Perumpamaan tentang talenta, yang satu bisa multiplikasi, yang satu simpan itu di tanah, dan akhirnya Tuhan marah. Pemisahan antara kambing dan domba. Dan mengapa si 5 gadis yang sisi sini, bukan sisi yang sini ya, yang di sisi tangan saya ini, itu disebut sebagai bodoh. Itu ada di ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Dan di sini adalah satu tindakan yang fatal. Saya tadi udah katakan, misalnya koko Anda, cece Anda, kakak Anda, atau sepupu Anda, itu udah, atau best friend Anda, mau menikah, dan mereka akan jadi king and queen sehari, gitu. Aduh happy banget gitu ya, cewek-cewek happy banget gitu ya. Seperti itu, nanti sampai misalnya berapa hari sebelum menikah, itu sampai melekan bareng gitu ya, pesta piyama dan sebagainya. Nah pada waktu itu, happy ya, iya kamu cepet nyusul ya, kamu cepet. Harusnya sebagai teman-teman terbaik, BFF-nya,
mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki. Dia akan totalitas siapkan yang terbaik karena itu adalah BFF saya, itu adalah kakak saya, itu adalah sepupu saya akan siapkan yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Sebagian dari antara mereka, gadis-gadis yang disebut bodoh, itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Jadi persiapan seadanya. Mungkin besok baru datang. Mungkin karena dari beda provinsi atau beda pulau. Mungkin datangnya lama. Mungkin bisa jadi bulan depan. Aku mungkin hari pertama persiapan. Hari kedua persiapan. Kok gak datang-datang? Ya udah, kalau gitu aku bawa pelitanya aja. Tapi aku gak bawa minyak. Ngapain siap banyak-banyak? Kalau misalnya ternyata belum tentu datang. Jadi dia itu tidak kasih totalitas. Tidak kasih yang terbaik. Dan Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, memberi satu label kepada 5 gadis itu sebagai 5 gadis yang bodoh. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sorry, saya minum sebentar ya. Perbandingannya, yang satu disebut bodoh, yang satu disebut bijaksana. Perbedaannya cuma satu. Hanya karena yang bijaksana itu membawa minyak dalam buli-buli mereka. Kuncinya karena ada persiapan. Jauh lebih dalam daripada itu, karena mereka tahu ada purpose, ada tujuan. Gadis-gadis yang bijaksana itu tidak sembarangan berbuat sesuatu. Sebelum berbuat sesuatu, mereka memikirkannya. Gadis-gadis yang bijaksana itu tidak celometan bahasa Jawa. Tahu celometan ya? Apa yang ada di ujung lidah itu langsung diomongin tanpa mikir terlebih dahulu. Hal-hal seperti itu mereka tahu. Kenapa? Karena mereka punya purpose. Kenapa mereka punya purpose? Di balik itu karena ada satu dorongan yang benar-benar sangat-sangat kuat supaya mereka benar-benar menata hidup mereka dengan baik. Masing-masing dari kita anak-anak Tuhan yang membedakan antara yang satu anak-anak Tuhan, yang lain adalah anak-anak duniawi, itu adalah purpose dan satu dorongan yang ada dalam hati. Apa itu dorongan dalam hati? Bagi saya, dorongan dalam hati itu adalah karena cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang total untuk kita. Dan di sini saya benar-benar appreciate ketika AOG bikin album dan ada satu single yang benar-benar membuat saya benar-benar terberkati. Dan saya mau nyanyiin ya, tolong teman-teman PAW dan Anda-Anda yang mau nyanyi bareng saya, silakan gitu ya. Hanya karena kasih Kau curahkan darahmu, Kau menanggung semua derita yang seharusnya ku terima. Oleh karena salibmu, Kau hapuskan pelanggaranku. Kau jadikan ku milikmu selamanya. Selamanya ku hidup bersamamu, Yesus. Kalau kita memang benar-benar pernah merasakan kasih Tuhan, dan kita benar-benar Tuhan, thank you, masuklah dalam hatiku. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Hidup kita akan pernah sama lagi. Bagi kita tahu pasti tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan secara purpose yang spesifik dalam hidup saya. Beberapa di antara Anda akan Tuhan arahkan untuk menjadi dokter misalnya. Beberapa jadi arsitek, beberapa jadi accountant, beberapa jadi YouTuber, beberapa jadi apa lagi. Tapi dalam setiap peran yang ada jauh di bawah itu, di dalam itu adalah ketika Tuhan sudah tebus dosa kita. Oleh karena itu kita tidak main-main lagi atas kehidupan kita. Termasuk itu yang membedakan kita nanti termasuk dalam golongan yang bijaksana atau kita masuk
dalam golongan yang Tuhan sebut sebagai bodoh. Jadi kita ngerti orang yang enak-enakan dengan hidupnya, orang yang tidak serius dalam hidupnya, orang yang gampang kompromi, orang yang celometan, orang yang ya udah ngeflow aja terserah mau kemana, nanti baru terkaget-kaget pada akhirnya itu ada di dalam golongan yang Tuhan Yesus sebut sebagai orang-orang yang bodoh. Tahun 2024 adalah satu momen yang paling baik buat kita. Tuhan, aku bukan orang yang bodoh ya Tuhan. Tuhan, aku gak mau Tuhan sebut orang bodoh. Orang biasa aja manggil saya bodoh aja saya marah. Apalagi Tuhan memberi saya label orang bodoh, itu benar-benar bodohnya saya. Tapi saya mau jadi orang yang pintar, saya mau jadi orang yang bijaksana. Dan di sini kita bisa lihat, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mempersiapkan. Apa saja yang perlu persiapkan, nanti akan kita bahas. Nah, sekarang permasalahannya seperti ini. Orang yang bijaksana, gadis bijaksana, itu membawa pelita dan juga membawa buli-buli. Bukan baling-baling, buli-buli bambu gitu ya, baling-baling bambu, bukan. Jadi yang satu tangannya membawa pelita, yang satu membawa buli-buli berisi minyak. Pelita itu seperti apa? Mungkin bisa ditayangkan ya. Ini yang saya coba riset, cari di Google seperti apa. Pelita itu tidak besar, pelita itu kecil. Sebelumnya mungkin ada itu, yang satunya lagi bentuknya yang kecil. Pelita itu seperti dulu tuh kayak lampu oblik. Nah seperti ini. Jadi minyaknya dimasukin situ, nanti ada sumbunya, lalu sumbunya yang dibakar. Sumbunya yang mengeluarkan api, itu yang jadi pelita. Nah itu dipegang dengan satu tangan. Satu tangan lagi itu dia pegangnya buli-buli. Buli-buli, next ya, seperti tadi yang, nah buli-buli seperti ini tidak besar. Buli-buli ini kecil. Gadis-gadis itu juga mungkin sudah make up, sudah pakai dress dan sebagainya, dan mereka sudah setia. Satunya mbak pelita, satunya mungkin buli-buli bisa jadi diikat, ditaruh di pinggang, dan mereka mau mbak pelita, mereka menunggu seperti itu. AUG GMS MCC, buli-buli itu kecil, minyak itu terbatas resource-nya. Tuhan mengatakan gadis yang bijaksana itu mau pelita dan juga minyak dalam buli-buli, bukan dalam drum. Bukan dalam tempayan, bukan dalam galonan, bukan dalam pom bensin. Yang kita bawa resource, karena bisa jadi saya mengasumsikan masing-masing dari kita bukan anak konglomerat. Seperti itu. Kalaupun anak konglomerat pun kita juga tidak bisa bawa pom bensin kemana-mana kan. Seperti itu. Tapi minimal kita hanya punya dua tangan. Yang satu pegang pelita, yang satu ini pegang buli-buli. Kalau bawa buli-buli itu berarti sesuatu yang portable, sesuatu yang enak dibawa handy, sesuatu yang bisa dibawa kemana-mana. Dan ini resource-nya sedikit, resource-nya nggak besar. Terkadang kita, itu juga, papa mama kita mungkin juga bukan konglomerat. Saya tadi sempat katakan di teens gitu. Banyak di antara kita, atau hampir semua di antara kita itu rakyat jelata dan sebutir debu. Atau malah beberapa orang mengatakan rakyat jelantah dan sebutir debu. Seperti apa? Ya karena kita rata-rata mandinya masih pakai bak mandi dan pakai gayung yang bentuknya love. Kalau gagangnya patah, ya udah kita tinggal pegangan sama yang bentuknya love itu untuk kita mandi. Belum lagi misalnya kalau grendelnya jebol gitu, akhirnya kita pakai kawat sama paku sama tali rafia. Mungkin sebegitu terbatasnya resource yang kita punya gitu. Mungkin beberapa di antara kita juga nggak punya garasi. Sepeda motor harus masuk ke kamar tamu supaya tidak menjadi mangsa dari pencuri motor. Itu nggak apa-apa. Kita punya resource yang terbatas. Oke. Dan Tuhan paham itu. Tuhan sangat-sangat mengerti hal itu. Dan itu membuat kita sadar bahwa kita ini terbatas. Dan kita harus tahu setiap persiapan, pemikiran, perkataan, perasaan, tindakan kita harus benar-benar tepat. Beberapa di antara kita yang tidak lama lagi mungkin lulus kuliah, kita akan mikir, aku mau kerja atau mau karir. Kalau aku bekerja, butuh yang namanya modal. Modal itu terbatas. Terkadang kita mungkin mau kerja sendiri. Apalagi kalau kerja sendiri, tidak ada yang modalin. Benar-benar modalnya terbatas. Dan itu kalau saya sebut bahasa marketplace-nya, peluru kita itu cuma satu. Begitu kita tembakan dor, meleset. Habislah masa depan kita.
Oleh karena itu kita harus pikirkan dengan resource yang terbatas ini. Sungguh-sungguh tanya di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan persiapanku yang terbatas ini, Tuhan mau arahkan aku kemana? Supaya aku tidak salah langkah, supaya aku tidak pemborosan, supaya aku tidak buang-buang uang. Tapi kan saya punya masa depan yang masih panjang. Iya, gitu. Umur koko berapa? Saya umur 46. Saya separuhnya koko, saya separuhnya bapak. Gitu ya. Iya, secara logika nanti saya dipanggil Tuhan duluan. Secara logika seperti itu. Oke, ya nggak apa-apa. Cuman pemikirannya seperti ini. Seberapa panjang masa depanmu? Beberapa orang mengatakan bahwa aku ini punya masa depan yang sangat-sangat panjang. Oleh karena itu aku enak-enakan. Aku nonton YouTube sebanyak-banyaknya. Aku nonton TikTok sebanyak-banyaknya. Aku nonton drama Korea sebanyak-banyaknya. Sadarkah kita bahwa jumlah video YouTube tahun 2019 saja loh, sebelum pandemi, itu ada 150 miliar. Mau ditonton satu-satu. Ada 500 jam konten baru setiap menit. Mau ditonton satu-satu. Kita mau hidup berapa lama? Mungkin beberapa di antara kita masih 15, 17, 20 tahun. Atau beberapa di atas 20, di bawah 25. Anggap aja nanti sampai umur 80 tahun. Masa seumur hidup mau dipakai untuk enak-enakan? Gadis-gadis yang bijaksana tahu bahwa hidup mereka tidak untuk enak-enakan. Oleh karena itu, kita harus fokus, kita harus pareto, kita harus membuang beberapa hal yang gak perlu. Loh kok berarti bukan gak perlu hobi, gak perlu me time? Perlu, gak apa-apa. Saya sendiri cukup suka, saya punya hobi gitu ya. Saya sampai sekarang saya suka nonton, apalagi kalau Marvel, DC, superhero dan sebagainya. Tapi itu jadi satu komponen kecil dalam jadwal saya yang cukup padat seperti ini. Saya volunteer sama loh. Belum lagi full timer yang lebih repot. Volunteer juga repot. Kayak saya sih. Sabtu kemarin khotbah di rooftop. Habis itu selesai khotbah di rooftop, Kak Nelga ya waktu itu kemarin ya. Naik pimpin doa berkat, saya udah jos ke BDI. Karena kami ada retreat, saya coach, retreat satu coach, bahwa kami ada 5 CG, saya harus naik. Gitu. Saya harus naik, tadi jam 1:30 saya turun. Karena sebelum jam 4 harus sampai sini kan. Kalau nggak gitu, ini teman-teman pengurus AUG pasti bakal keringat pucet. Kalau misalnya saya telat. Saya tahu harus datang lebih ngebut sampai sini. Ternyata pada waktu itu masih jam 2:30. Saya sempat tidur sebentar. Habis itu siap-siap begini begitu. Langsung jam 3:30 saya udah sampai sini. Repot gitu, sibuk. Kalian-kalian yang menganggap, masih lama, masih nganggur, masih begini. Ada beberapa hal jadwal Anda yang Anda perlu perbaiki. Ada beberapa yang terpaksa di-cut, buang. Karena itu tidak berguna. Ada beberapa yang harus di-cut, dibuang. Karena itu jadi beban buat Anda. Untuk lari kenceng, seorang pelari sprint atau bahkan maraton sekalipun tidak pakai ransel yang gede. Seperti itu. Mereka akan gimana caranya supaya lebih gesit, supaya sangat-sangat ringan, ada beban-beban tertentu yang harus dibuang. Jadi beberapa di antara kita, mungkin pada saat ini Tuhan sedang tegur kita. Apa yang perlu kita buang? Dan pertanyaan kedua, apa yang kita simpan dalam buli-buli kita? Ayat kelima. Baru ayat kelima, tinggal 11 menit. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kita tidur dan lihat ya, ada perbedaan. Yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Yang satu ada persiapan, yang satu tidak ada persiapan. Yang satu ada minyak, yang satu tidak ada minyak. Tapi juga ada persamaan. Apa persamaannya? Ya kok sama-sama 5? Iya. Sama-sama gadis? Iya. Tapi apa yang sama lagi? Ternyata mereka 10 orang ini, yang bijaksana ataupun yang bodoh, sama-sama tertidur. Sama-sama ngantuk dan sama-sama tertidur. Kenapa tertidur? Capek? Nunggu terlalu lama? Distract? Tapi bukan dosa loh ya. Semua manusia itu mengantuk. Dan berjaga-jaga, bersiap-siap, itu boring, membosankan, capek, monoton, dan bikin ngantuk. Sesuatu hal yang rutin yang kita lakukan sehari-hari, terkadang terasa tidak ada artinya. Dan itu membuat kita akhirnya jadi ngantuk. Tapi saya ada satu quotes
saat studi atau pekerjaan terasa tidak menyenangkan, ingatlah liburan. Jadi ini jadi reward buat saya gitu ya. Jadi saya studi sungguh-sungguh karena ntar lagi akan liburan. Seperti itu, beberapa di antara kita juga sekarang udah liburan kan. Tapi saat studi atau pekerjaan terasa tidak menyenangkan, ingatlah cicilan. Seperti itu, cicilan kita atau cicilan orang tua kita. Seperti itu. Apa sih sebenarnya bisa kita persiapkan? Walaupun itu boring. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu gercep membereskan pelita mereka. Tengah malam, saat yang tidak terduga, dan pada saat itu kita sebenarnya tahu ada satu quotes, sukses adalah ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Tahu nggak masing-masing dari kita? Persiapan itu adalah ranahnya manusia, manusiawi. Kesempatan itu adalah ranahnya ilahi. Persiapan itu adalah ranahnya natural. Apa yang kita kerjakan sehari-hari. Kesempatan itu adalah ranahnya supranatural. Elia itu mempersiapkan ketika melawan nabi-nabi Baal. Ketika nabi-nabi Baal itu semua udah capek, sore gitu ya, menjelang matahari terbenam, Elia mempersiapkan batu-batu, mempersiapkan kayu bakar, habis itu disiram lagi. Dan pada saat itu berdoa sama Tuhan. Kalau Elia tidak mempersiapkan kayu bakar, ketika api itu turun, apa yang mau disambar? Seperti itu. Kalau Elia tidak mempersiapkan, jangan-jangan Elia yang disambar sama api itu. Tapi karena Elia mempersiapkan doa sama Tuhan, Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah Israel, dan buktikan Tuhan turun tangan bahwa mereka dewa-dewa Baal itu adalah dewa-dewa yang tidak berguna. Nabi-nabi Baal itu benar-benar penyesat-penyesat. Tunjukkanlah dirimu ya Tuhan, dan Tuhan berkenan api itu turun dari surga. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kita bisa lihat karakternya dari gadis-gadis yang bodoh ini. Yang pertama, gadis bodoh ini fokusnya ke diri sendiri. Dia bawa sendiri, merasa ringan, gak usah bawa minyak dalam buli-buli. Minyak dalam buli dipegang tangan ribet, diikatkan di pinggang juga ribet. Nanti kalau tumpah gimana, dressnya basah semua, bau juga dan sebagainya. Dia bawa cuma satu, fokusnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi begitu mempelai itu datang, minyaknya hampir habis, panik. Teriak-teriak itu kan dari jauh. Dan mereka kan bisa ngukur. Minyaknya tinggal sedikit, mungkin tinggal minyak yang ada di sumbu. Yang ntar lagi kena itu habis. Fokusnya hanya untuk diri sendiri. Yang kedua, gadis-gadis bodoh itu reaktif. Begitu ada masalah, baru kaget, baru panik, baru insecure. Berapa banyak di antara kita yang enak-enakan, tahu-tahu masalah datang, baru panik. Baru reaktif, baru nangis-nangis, cerita ke teman-teman CG dan lain-lain. Padahal sebenarnya ada beberapa hal yang bisa diselesaikan tanpa harus nunggu krisis atau konflik itu datang. Ketiga, gadis-gadis bodoh itu hanya solusi jangka pendek. Dia pegang pelita hampir habis, lalu yang dia pikir apa? Langsung, temanku yang 5 gadis bijaksana itu bawa minyak. Pinjem dong minyaknya. Enak banget gitu ya. Seperti itu, jalan pintas, mentalitas instan. Beberapa di antara orang di luar sana, atau beberapa di antara kita, mungkin juga sempat mikir. Diminta sesuatu, lalu kita ngeles. Namanya pemalas. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Terus orang lain juga gak bisa. Nah itu, kalau orang lain gak bisa, apalagi saya. Seperti itu. Atau beberapa di antara kita membuat keputusan-keputusan yang tidak produktif. Buat apa berhemat kalau kamu bisa langsung sikat? Belilah barang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bukan dengan apa yang kamu butuhkan. Menabung bisa nanti, tapi tiket Coldplay belum tentu ada lagi. Akhirnya pinjol sebagai jalan pintas, pay later jadi solusi instan. Dan setelah itu kejeblos, baru nangis-nangis. Karena diuber sama debt collector yang serem-serem. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saya mau garis bawahi kata, tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu tidak. Dan sekarang saya mau ajarkan ada ternyata 5 cara untuk kita menjawab tidak. Dan ini gadis-gadis yang ada di ruangan ini akan sangat-sangat berharga bagi Anda untuk nolak cowok-cowok yang Anda tidak masuk dalam kriteria Anda gitu ya. Dan bagi cowok-cowok kalau Anda ditolak dengan seperti itu, lalu yang terjadi adalah pulang gitu dan menangis. Enggak. Oke. 5 cara gimana kita jawab tidak. Gadis yang bijaksana ini, Tuhan Yesus lewat gadis yang bijaksana ini tidak mengajarkan kepada kita. Tidak harus semua diiyai. Tidak semua harus diterima, ditampani. Setelah itu baru bingung sendiri. Kita boleh jawab tidak. Yang pertama adalah direct no. Itu berarti langsung, saya tidak tertarik, saya tidak mau, no. Yang kedua adalah the reflecting no. Maksudnya, saya menghargai permintaan tersebut tetapi, nah cewek-cewek bisa gitu kan, aduh makasih ya, saya menghargai untuk ketulusan Anda nganterin saya, naktir saya makan, tetapi boleh nggak kita kakak adik aja ya, seperti itu. Yang ketiga, ada alasan, the reason no, ada alasan untuk bilang tidak, saya nggak bisa karena dikasih jawaban. Sama seperti gadis yang bijaksana tadi, no, tidak. Karena mempelai sudah datang, kami harus ada cadangan, tapi bla 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 memberi solusi yang selanjutnya. Yang kelima adalah the inquiring no. Maksudnya adalah pertanyaan tidak. Maksudnya gini, tidak. Ada pilihan lagi enggak? Seperti itu. Ada alternatif lain enggak? Seperti itu. 6. The broken record no. Maksudnya saya sudah ngomong enggak dan saya tetap sama jawaban saya tidak. Intinya semuanya itu apakah mau langsung atau mau muter-muter, jawabannya adalah tidak. Seperti itu. Oke, sekarang gini. Orang bijaksana, apa bedanya dengan gadis-gadis yang bodoh? Silakan tampilkan next. Yang bijaksana, mereka pertama berpikir komprehensif, berpikir secara keseluruhan. Mungkin mereka berhitung juga. Saya yakin gadis bijaksana bukan orang yang pelit. Bukan orang yang bersyukur. Maksudnya menyukur-nyukurkan yang gadis-gadis yang bodoh. Seperti itu. Mereka mungkin berpikir, punyaku juga udah minim, udah terapas, udah mepet. Kalau saya bagi, itu berarti nanti bisa jadi prosesi pernikahan ini akan jadi kacau. Maka sorry bener, saya nggak bisa bagi. Dia bukan orang yang pelit, 5 gadis bijaksana ini. Kalau bisa dibagi, yang bukit dia akan bagi. Yang kedua, 5 gadis yang bijaksana ini, kenapa disebut bijaksana? Adalah fokusnya ke visi. Tugas utama dari gadis-gadis ini adalah menyambut mempelai pria dan wanita, lalu mengantarkan mereka ke satu lokasi yang namanya tempat pesta pernikahan. Fokusnya ke visi. Dan itu akhirnya membuat mereka berhitung, minyakku cukup atau enggak. Yang ketiga, itu adalah solusinya jangka panjang. Masing-masing dari kita, kalau kita pengen dianggap sebagai orang yang helpful, orang yang membantu, belum tentu kita harus keluarkan apa yang ada dalam kita. Kalau memang apa yang ada dalam kita terbatas, kita bisa kasih solusi jangka panjang. Itu yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana itu. Kenapa? Gadis bijaksana itu ngomong, minyakku gak cukup. Tapi dia ngasih solusi. Itu loh, di ujung jalan sana, itu walaupun tengah malam gini, ada bakul atau ada lapak yang masih jualan minyak. Kamu ke sana aja, beliau. Kalau kami bagi, itu gak cukup nantinya. Jadi bagi masing-masing dari kita, kalau suatu saat misalnya, Anda nanti apakah bekerja, apakah mungkin seseorang minta Anda sesuatu, tolong sebagai orang-orang yang bijaksana, pikirkan juga solusi buat mereka. Jangan yang enggak, no, nehi, selesai. Gitu, puyau, enggak mau. Tapi juga pikiran solusi. Ini loh, bro, sorry. Misalnya, orang-orang kan bilang, supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 gitu kan. Kita ini punya 100, tapi kita benar-benar daripada kita bagi dengan dia, terus akhirnya kita mati kelaparan. Sorry aku gak bisa pinjemin. Tapi kita bisa sarankan dia, gini loh bro, begini. Seperti itu. Gitu ya.
Jadi kita adalah orang yang solutif. Kita orang yang ngasih solusi. Jangan nolak. Satu poin lagi yang paling penting. Tolong benar-benar dengarkan anak-anak muda. Ada minyak yang bisa dibagi. Ada minyak yang tidak bisa dibagi. Kita harus punya karunia, minta Tuhan karunia, membeda-bedakan roh. Untuk tahu. Terkadang ini bukan masalah hemat atau pelit. Terkadang adalah bisa jadi minyak yang kita simpan ini itu adalah pertanggungjawaban kita personal pribadi di hadapan Tuhan. Dan itu tidak bisa dibagi. Ada beberapa hal yang Anda benar-benar personal jaga di hadapan Tuhan. Itu gak bisa dibagi. Kasih contoh dikit ya. Ini kan ibadah terakhir di minggu ini. Jadi ruangan ini kan terbuka sampai jam 12 malam kan? Enggak. Saya kasih contoh seperti ini. Yang simpel gitu ya. Supaya kita relate. Tahu nggak Elisa dan janda yang ditinggal mati suaminya, lalu janda yang ditinggal mati suaminya itu terjebak dalam hutang? Bener ya? Waktu itu Elisa bilang apa sama janda itu? Pergilah keluar, minta ke tetanggamu, atau mungkin pinjemlah ke tetanggamu, bejana, tempayan, galonan, atau apa. Nah, setelah itu, masuk ke rumahmu, tutuplah pintu setelah kamu dan anak-anakmu masuk, tuangkan buli-buli yang berisi minyak yang tinggal sedikit itu ke tempayan atau panci atau minyak ke drum itu. Minyak itu nggak akan habis-habis. Ada minyak yang tidak bisa dibagi. Ketika Tuhan lewat Elisa ngomong ke si janda itu, tutuplah pintu. Itu berarti sesuatu hal yang private, tidak bisa dibagi. Hanya pewahyuan itu hanya untuk si janda ini. Mujizat itu yang Tuhan sediakan hanya untuk si janda ini. Apa yang terjadi kalau misalnya si janda ini bocor mulut. Dia disuruh pergi ke tetangganya kan. Tok. Itu, tetangganya keluar, cewek. Jeng, aduh iya Jeng, gimana kabar? Aduh gini loh Jeng. 2 atau 3 perempuan berkumpul, di situ terjadi A, pasar, B, supermarket, C, gosipan, D, benar semua. Gitu. Jadi 2 jeng ini berkumpul, ngobrol, ketawa-ketawa, cablek-cablekan. 1 jam kemudian, setelah gosipin kanan kiri, lalu si jeng yang tuan rumah ini tanya, Jeng, kita ini udah ngobrol sampai capek. Ada apa sih kamu kesini? Oh gini loh Jeng, aku tuh kamu kan tahu, kita kan tetanggaan. Aku tuh ada hutang, itu loh suamiku, dasar suami meninggal tiba-tiba. Ninggalin gak warisan, ninggalin utang. Aku diuber sama debt collector. Jangan tahu debt collector tiap pagi gedor-gedor rumahku, nyita ini dan sita itu. Oke, iya Jeng, aduh aku ikut prihatin ya. Oh iya Jeng, makasih ya. Lalu apa maksud Jeng ke sini? Gini loh Jeng, maksudnya seperti ini. Jeng punya enggak tempayan atau galonan atau apa, terserah Jeng, pokoknya aku perlu wadah-wadah seperti itu. Oh gitu ya Jeng ya, untuk apa ya Jeng ya? Gini loh Jeng, cerita enggak ya, gini ya, mau tahu atau mau tahu banget gitu, yang mau tahu banget, oh ya gini ya, jangan cerita ke siapa-siapa ya, gini loh, aku tuh kemarin ketemu sama Nabi Elisa, bosnya almarhum suamiku itu, lalu aku tuh diceritain loh Jeng, diceritain apa Jeng? Tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Ya gak bilang siapa-siapa. Gini loh Jeng, katanya Elisa, aku tuh cuma punya buli-buli yang cuma kecil. Itu kalau saya tuangin, gak habis-habis loh Jeng. Kalau gak habis-habis, jadi saya mau pinjem tempayan apa, terserah. Jeng punya panci apa, terserah. Oh gitu ya Jeng ya. Iya Jeng, tolong bantu saya Jeng. Oke saya mau bantu. Gini loh Jeng, suami saya punya pabriknya tempayan. Share ya, 20% masuk saya. Deng-deng. Ke tetangga yang satunya. Dok, engkoh yang keluar. Punya pabrik drum, minta share 50%. Saya mau tanya sama Anda semua. Mujizat Tuhan terjadi gak? Terjadi. Buli-buli itu dituang gak habis-habis. Benar-benar gak habis-habis. Tapi apa yang terjadi, bagi Anda yang gak ngerti ekonomi gak apa-apa, hukum supply demand. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak. Mungkin Anda tahu sekarang harga cabai mahal. Ya, atau beberapa bulan lalu harga minyak mahal. Karena supply-nya sedikit, demand-nya tinggi. Tetapi kalau demand-nya sedikit, supply-nya banjir, apa yang terjadi? Minyak itu akan jadi sangat-sangat murah. Kalau sangat-sangat murah, siapa yang mau beli kalau semua sudah pada punya minyak? Tidak ada yang mau beli, harganya akan hancur,
didiskon, dipotong, sampai bakar-bakar duit, tidak ada orang yang mau beli. Si janda ini, apakah bisa melunasi utangnya? Belum tentu. Ada beberapa minyak. Dan saya yakin sekarang, kalau nggak sekarang, dalam beberapa waktu ke depan, di tahun 2024 ini, Tuhan akan bisikan sesuatu kepada Anda. Tuhan bisikan sesuatu yang itu hanya private untuk Anda. Minyak itu untuk Anda dan Anda nggak boleh bagi. Kok berarti laporan kemenangan nggak boleh? Boleh. Tapi nanti setelah si janda itu jual semua minyaknya, dapat banyak uang, hentojen, lalu setelah itu bayar lunas utangnya, hidup dari sisanya bisa untuk hidup, bisa untuk investasi, bisa untuk beli aset dan sebagainya, lalu dia laporan kemenangan. Kalau Tuhan sudah bisikan kepada Anda, dan Anda bocor mulut, dan bisa jadi apakah itu cerita ke teman CG atau teman di luar sana, dan mereka copy paste pewahyuan Anda untuk hidupnya, nanti Anda tinggal gigit jari. Ada beberapa hal ketika Tuhan bisikan sesuatu, simpen itu baik-baik. Mungkin teguhkan dengan Anda tanya sama pemimpin rohani Anda, satu orang, jangan banyak-banyak. Atau yang kedua dengan orang tua kandung Anda. Tuhan, arahkan saya ke sini gimana? Untuk orang tua minta doa restu. Untuk kakak rohani minta berkat. Peneguhan, yes, go, jalanlah. Go with my blessing, go. Lakukan itu, nanti kalau Tuhan buat hal yang luar biasa, baru laporan kemenangan. Kemarin saya nggak cerita ini loh di rooftop, karena takut waktunya nggak selesai. Ada minyak yang hanya untuk diri kita sendiri, simpen itu baik-baik. Tahun 2023 ada disrupsi dalam bisnis saya. Dan Tuhan kasih saya sesuatu hikmat begini-begini, saya simpen sampai sekarang. Kau cerita dong? No way, saya nggak akan cerita. Nanti waktu laporan kemenangan baru saya cerita. Ngerti ya? Oke, masuk ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Selalu akan ada orang yang tidak siap, pontang-panting, tertati-tati, terbirit-birit dan tertinggal. Sekarang ini ada pilihan. Anda mau jadi gadis bodoh yang tertinggal dan pintu ditutup, atau Anda mau gadis bijaksana yang ikut dalam pesta itu. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Bukakan pintunya. Pintu itu sebenarnya gini, bukan pintu secara fisik. Kenapa? Kalau kita nanti tahu perumpamaan tentang perjamuan pesta, Tuhan mengundang orang-orang yang sebenarnya layak untuk diundang, tapi orang itu tidak hadir. Akhirnya Tuhan itu benar-benar karena belas kasihannya, undang semua yang lumpuh, yang buta, yang berkekurangan, yang tidak punya uang, yang tertolak dan sebagainya. Masuk ke ujung-ujung gang, ujung-ujung jalan, jalan lintas provinsi pun ketemu orang. Undang semua karena rumahku harus penuh. Dan ketika pesta itu diadakan, pesta yang penuh dengan sorak-sorai, orang-orang yang gak layak dapat belas kasihannya Tuhan, Tuhan undang datang situ. Ada 5 gadis yang bodoh, yang pada waktu itu biasanya pesta itu bukan tengah malam. Pesta itu biasanya 7 hari. Makanya perkawinan di Kana, Tuhan Yesus buat mujizat air jadi anggur, itu di hari keberapa? Pesta itu biasanya 7 hari. Padahal itu baru belum hari pertama, pintu sudah ditutup untuk 5 gadis yang bodoh. Itu berarti no way get out, pergi sana. Sedangkan di sini pintu ditutup, Tuhan buka selebar-lebarnya. Orang yang tertolak, orang yang gak layak, orang yang tidak orang yang harusnya tidak layak dapat belas kasihan, semuanya Tuhan undang masuk ke dalam pesta itu. Jemaat tahu GGMS MCC, jangan pernah jadi gadis yang bodoh. 12, tetapi ia menjawab, aku berkata padamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Apakah karena dianggap tidak siap? Enggak cuman itu, karena dianggap jahat. Seperti yang saya katakan, mempelai pria dan wanita benar-benar menjadi king and queen sehari. Dan mereka benar-benar memasrahkan hidupnya acara pesta pernikahan pada 10 gadis. Yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Dan karena mereka bodoh, gak persiapan, dan itu dianggap menyabotase pesta pernikahan itu, pintu tertutup, mereka tidak boleh
masuk lagi. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari ataupun saatnya. Stay alert dan Tuhan memberkati persiapan kita. Saya akan tutup ini. Ada 3 minyak utama yang harus kita simpan. Mungkin di multimedia saya belum ngomong, gak apa-apa. Yang pertama, kerohanian. Kerohanian lagi, yes. Mungkin terasa klise, tapi Mas Bro, Mbak Sis, kerohanian ini kita minyak yang harus jaga. Tiap hari dan itu disiplin mulai dari sejak muda. Kenapa? Karena nanti begitu Anda masuk marketplace, di luar sana hidup tidak seindah apa yang ada di dunia studi. Di luar sana serigala, singa, serigala berbulu domba, atau ular, atau apa, banyak di luar sana itu. Dan di luar sana orang-orang akan selalu punya prinsip, setiap orang, termasuk anak-anak Tuhan, bisa dibeli. Kalau kita tidak memperkuat kerohanian kita, di luar sana kita akan gampang kompromi. Oh begini, ya wis lah, kompromi, ya udah. Dan akhirnya apa bedanya kita sama orang-orang dunia? AUG, GMS MCC sama dengan seluruh AUG. Building churches in our youth. Tidak hanya membangun gedung-gedung gereja, diri kita sendiri pun harus kokoh. Dan ketika di luar sana mengatakan setiap orang bisa dibeli. Yang tergantung bisa dibeli murah atau bisa dibeli mahal. Kita masing-masing tidak bisa dibeli. Karena kenapa? Diri kita sudah lunas, tubuh jiwa roh kita lunas dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan pernah kompromi. Dan itu harus dibangun dari sejak awal, dibangun dari sejak dini. Yang kedua, minyak yang harus disimpan adalah koneksi. Koneksi atau circle atau network. Mulai bangun koneksi dari sekarang. Bangun pertemanan yang sebanyak-banyaknya. Teman kita sendiri, temannya orang tua, mungkin temannya mentor kita, temannya CGL kita, dan sebagainya. Kalau diajak pergi, misalnya mission trip atau apa, ikutlah. Cari teman yang sebanyak-banyaknya. Zaman sekarang itu hampir semua bisnis atau usaha atau kerjaan itu bisa diganti sama AI. Tapi social skill itu tidak bisa digantikan oleh AI. Suatu saat Tuhan akan bikin koneksi-koneksi ilahi dari apa yang sudah kita tabung dari sekarang. Yang ketiga adalah keahlian atau skill. Kalau kita punya integritas, bagus. Kita punya network, bagus. Tapi kalau kita tidak punya skill, akan sangat-sangat parah. Punyalah minimal 1 skill yang benar-benar jadi basic kompetensi yang kita. Language. Indonesia, Inggris, Mandarin. Minimal 3 ini harus ngerti. Kok Korea kok? Ya nggak apa-apa. Tapi kelihatannya yang 3 ini itu pasti akan sering kita pakai. Benar-benar pertajam dalam 3 hal itu. Inggris, yes pasti. Bahasa internasional. Mandarin sudah jadi bahasa internasional juga. Kalau kemana-mana kita nggak akan bingung-bingung. Kalau misalnya kita kuasai 3 ini. Inggris, Mandarin, sama bahasa Indonesia. Jadi apa minyak yang harus kita simpan? Pertama, yang harus kita benar-benar kembangkan. Pertama kerohanian, yang kedua network, yang ketiga adalah skill. Apakah kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini? Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan sebuah lagu.